Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan bentuk aktivitas di mana aktivitas tersebut berupaya untuk mempengaruhi orang lain maupun mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi, aktivitas mempengaruhi orang lain maupun mengarahkan orang lain tidak serta-merta bisa disebut kepemimpinan. Seperti yang disampaikan oleh Robin dan Judge dalam Sulaimiyah, dan kawan-kawan 2020. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau sebuah kelompok untuk mencapai suatu visi atau serangkaian tujuan tertentu. Ada beberapa alasan terkait adanya kepemimpinan, seperti yang disampaikan oleh John dalam Syarifuddin 2004. Pemimpin diperlukan sedikitnya terdapat 4 macam alasan yaitu: A. Karena banyak orang memerlukan figur pemimpin. B. Dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya. C. Sebagai tempat pengambil alihan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya, dan D. Sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan. Profesi kepemimpinan. Suatu pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Profesi merupakan pekerjaan penuh waktu. Profesi merupakan pekerjaan penuh waktu yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Jika tidak ada profesi tersebut, masyarakat akan terganggu dan tidak dapat berfungsi dengan baik. 2. Profesi memerlukan penerapan ilmu pengetahuan. Profesi merupakan pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan penerapan ilmu pengetahuan tertentu. 3. Otonomi. Seorang profesional melaksanakan profesinya secara otonom. Artinya ia melaksanakan profesinya secara bebas dengan menggunakan ilmu pengetahuan, standar profesi dan kode etik profesinya. 4. Lembaga pendidikan profesi. Profesi mempunyai lembaga pendidikan profesi sampai tingkat perguruan tinggi. Untuk profesi kepemimpinan, ilmu kepemimpinan diajarkan sampai tingkat pendidikan tinggi dalam program kepemimpinan. 6. Kode etik profesi. Suatu profesi mempunyai kode etik profesi yang berfungsi mengatur perilaku profesional dalam melaksanakan profesi. Kode etik profesi disusun oleh asosiasi profesi atau organisasi, lembaga tempat profesional bekerja. Misalnya, di TNI kode etik profesi tercantum pada doktrin TNI dan dalam doktrin TNI ada kode etik perwira. 7. Asosiasi profesi. Kecuali di TNI dan Polisi Republik Indonesia, Polri, asosiasi profesi kepemimpinan didirikan di berbagai lembaga bisnis, pendidikan, pemerintahan, rumah sakit, dan sebagainya. 8. Literatur profesi. Ilmu yang terkait dengan profesi diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel seminar, lokakarya, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan sebagainya. Dewasa ini jumlah literatur mengenai ilmu kepemimpinan puluhan ribu jumlahnya. Jurnal-jurnal saintifik khusus kepemimpinan diterbitkan di seluruh dunia. 9. Lembaga penelitian. Di samping lembaga pendidikan, dan asosiasi profesi kepemimpinan, di berbagai universitas dan asosiasi perusahaan didirikan lembaga penelitian mengenai kepemimpinan. Hasil penelitian diterbitkan dalam jurnal-jurnal dan buku kepemimpinan. Etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan merupakan sebuah bentuk sikap ataupun gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi yang bisa saja baik atau buruk sesuai dengan kaidah etika yang berlaku dalam organisasi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Putri, dan kawan-kawan 2020, sikap kepemimpinan tanpa etika adalah sesuatu yang dapat menimbulkan ketidakstabilan, ketidakseimbangan, dan kehancuran bagi organisasi. Sehingga sangat pentingnya etika yang baik ketika seorang memimpin organisasi atau masyarakat. Dalam pelaksananya, etika kepemimpinan memiliki fungsi untuk mengikat atau menarik hati bawahannya. Ketika seorang pemimpin memimpin bawahannya dengan tetap memperhatikan etika yang dianggap baik oleh lingkungannya, maka dapat mengakibatkan bawahan merasa nyaman dan bisa menerima pemimpin dengan baik. Tentu saja hal tersebut dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Etika menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kepemimpinan. Dalam organisasi, kepemimpinan yang dinilai baik apabila fungsi-fungsi kepemimpinan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip beretika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Kepemimpinan beretika akan menciptakan suasana kerja dalam organisasi lebih nyaman, produktivitas lebih tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi. Nugroho 2013
Berikut ini merupakan ciri-ciri kepemimpinan beretika, Freeman and Stewart dalam Nugroho 2013. 1. Memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral, mampu menjelaskannya dan menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupannya. 2. Senantiasa fokus kepada keberhasilan organisasi dibanding kepentingan individu. 3. Pemimpin memahami posisinya di dalam organisasi, di hadapan anggota dan stakeholder. 4. Menemukan orang-orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan kepadanya. 5. Memelihara, menyatakan dan mengembangkan nilai-nilai positif organisasi kepada masyarakat dan stakeholder. 6. Mengembangkan mekanisme berbeda pendapat. 7. Melihat nilai-nilai positif dari sisi atau pengalaman yang lain. Perilaku etis. Perilaku etis kepemimpinan, Rukmana dalam Maudul, dan kawan-kawan 2018, mengemukakan bahwa kepemimpinan etis dapat berarti kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi dan menuntun seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dengan menekankan pentingnya nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang dimaksud adalah seperti akhlak, rasa tanggung jawab, menghargai, budi pekerti, disiplin, kerja keras, jujur dan religius. Brown, Trevino dan Harrison dalam Domiyandra dan Rifai 2019, mendefinisikan kepemimpinan etis sebagai penunjukan tabiat normatif yang seharusnya melalui tindakan-tindakan personal dan hubungan antar personal, serta memperkenalkan tabiat dimaksud kepada para pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan pengambilan keputusan. Pemimpin etis tidak hanya membicarakan hal yang baik-baik tetapi mereka mempraktikkan apa yang mereka sampaikan dan secara proaktif menjadi panutan. Ilmu kepemimpinan. Suatu pengetahuan dapat disebut ilmu pengetahuan jika mempunyai teori. Dalam bidang seni dan filsafat, teori membahas ide dan fenomena empirik yang tidak mudah diobservasi. Teori ilmu adalah generalisasi yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu fenomena ilmu pengetahuan. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan dari sejumlah fenomena yang sama yang terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Fungsi teori. 1. Menjelaskan suatu fenomena ilmu pengetahuan yang sedang terjadi. 2. Memprediksi fenomena ilmu pengetahuan yang akan terjadi. 3. Membimbing praktisi profesi. 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Di samping itu dapat dibedakan menjadi teori deskriptif dan perspektif. Teori kepemimpinan dapat dikelompokkan berdasarkan aspek dari kepemimpinan yang dibahas dalam teori. Dalam kaitan ini teori kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi A. Teori kepemimpinan umum, General Leadership Theory. Teori yang membahas kepemimpinan sebagai fenomena komprehensif, mencakup semua aspek kepemimpinan. B. Teori gaya kepemimpinan, Leadership Style Theory. Teori yang membahas pola perilaku pemimpin dalam memengaruhi para pengikutnya. C. Teori kekuasaan, Social Power Theory. Teori yang membahas kekuasaan atau potensi pemimpin dalam mempengaruhi. D. Teori kepengikutan, Followership Theory. Teori yang membahas mengenai tipologi dan karakteristik pengikut dan perilakunya dalam berinteraksi dengan pemimpin. E. Teori memotivasi pengikut, Motivation Theory. Teori yang membahas bagaimana pemimpin memotivasi para pengikutnya. F. Teori membuat keputusan, Decision Making Theory. Teori yang membahas bagaimana pemimpin membuat keputusan. G. Teori etika kepemimpinan, Leadership Ethics Theory. Teori yang membahas bagaimana kepemimpinan yang etis. Terima kasih. Created using Powtoon.